Wanita ini adalah dewa pedang posisi tinggi. Tapi menerima seorang murid yang tidak berdaya. Dan kasih pedang Pongna menjadi hadiahnya. Tapi pria ini tidak tahu cara tarik pedang keluar. Tapi karena murid yang tidak dihargai sama orang lain ini. Demi guru bisa menenangkan. Mempertaruhkan hidup mereka untuk mencegah orang lain mendaki gunung. Juga karena kekuatan di depan ini. Membuat dia mengerti arti kata melindungi. Akhirnya bisa cabut pedang keluar. Fokiet dengan skill seni bela diri punya guru, Nguyet Tich Hoaden. Akhirnya memaksa musuh harus keluarkan pedang juga. Tapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Fokiet akhirnya masih kalah. Tapi di belakang ada yang pegang badan dia. Han Ye walaupun marahi sama dia. Tapi dalam masih sangat puas dengannya. Berani menyakiti murid dia. Han Ye pasti akan muncul. Hanya dengan satu kali angkat pedang. Sudah hancur niat mau minta pedang punya Din Hui. Fokiet ada sedikit prestasi. Sudah menggunakan Nguyet Tich Hoaden untuk menyapa berapa wanita di pesta Qinghua. Karena itu jadi dia kena sama seorang cantik bernama Nuok Ye. Tapi guru merasakan kekuatan dari jauh. Berpikir dia dalam bahaya jadi langsung datang. Siapa izin kau? Turun dari Unung. Fokiet dipaksa pulang untuk latihan. Fokiet bahkan memanggil pedang Satbo. Dua pedang ingin serang guru sekali. Ingin dipuji oleh Han Ye. Tapi setelah bertengkar, Fokiet merasakan perasaan yang akrab. Saat guru lepaskan topengnya, ternyata itu adalah kakak yang sudah hilang bertahun-tahun punya dia. Fokiet langsung nangis. Dalam hati sangat senang. Lalu Han Ye kasih kartu dari ibu untuk Fokiet. Ini adalah salah satu dari 4 kartu Tin Hai, kartu naga biru. Dia harus bertanggung jawab untuk melindungi ibu. Han Ye tidak beritahu siapa yang dia harus melindunginya. Ini adalah saudara raja paling tragis dalam sejarah. Karena omong raja jelek. Dihukum karena pengkhianatan, dieksekusi di depan umum. Saat pedang akan turun, Tam Nguyet tiba-tiba muncul tepat waktu. Dia kasih binpu untuk saudara raja. Jika dia omong, 80 prajurit dari Bakli akan serang Tin Hai. Dan saudara raja hanya beri satu tugas untuknya. Lalu bunuh diri. Tie Soha percaya paman tidak salah. Setelah hilang selama 3 tahun, akhirnya muncul lagi dengan nama baru. Kebetulan, 4 penjaga Tin Hai juga muncul. Bah Ho, pemimpin Bah Hiu Duong, Nuok Pong. Tidak keluar dari rumah tapi tahu segala hal di dunia ini. Kebetulan adalah guru Tie Sat. Dia ajarin seni bela diri dan kasih Fochutkon. Karena tahun itu sudah selamatkan. Dan diri sendiri terluka sampai sekarang belum sembuh. Lalu kasih kartu Bah Ho ke anaknya. Saat Tie Sat ke kuil Daipan, menemukan Chu Tuok, Tu Kong Truong Pong. 3 penguasa kota dari kota pertama, kota Tuyet Nguyet. Dia ingin Tie Sat menerima dia sebagai guru. Ingin saya menjadi murid. Kau belum bisa. Orang ini angkat tangan kasih kota Tuyet Nguyet untuk Tie Sat. Dukung untuk dia kembali ke Tin Hai. Tapi anak dia adalah Tin Lak ada hubungan cinta dengan Tie Sat. Truong Pong beri kartu Chu Tuok ke anak. Tan Long, Tam Nguyet adalah ahli waris lembah pedang. Karena bantu Lang Na jadi terluka. Setelah itu sakit dan meninggal. Ketika saudara ini Li Han Ye dan Fokiet bertemu. Han Ye kasih kartu Tan Long ke adik dia. Dia harus bertanggung menjadi penjaga untuk ibu. Duong Lien Nguyet Duta Huyen Fu. Master pertama punya Duong Mon. Karena tuan kerja sama Amha serang kota Tuyet Nguyet. Lien Nguyet beri kartu untuk murid Duong Nguyen. Tapi semua utusan baru. Hanya tahu harus melindungi pangeran ke-6, Tie Soha. Tidak tahu orang ini adalah Tie Sat. Di sisi lain, pangeran kedua adalah Tie Sung. Kerjasama grup pembunuh bayaran nomor 1. Memerintahkan perburuan orang Gipsi. Di mana-mana akan terjadi badai darah dan hujan. Tie Sat sebagai pangeran berkeliaran di mana-mana. Lebih baik ditusuk dengan pedang. Juga tidak mau dipanggil kembali oleh raja.
Tapi dari momen itu, dunia ini tidak damai lagi. Tie Sung pertama ke kota Fosong, membuat fakta penyerangan Tin Hai. Tapi Fosong tidak setuju dengan mereka. Saya ingin menjadi pemain catur. Lalu Tie Sung kerja sama grup pembunuh bayaran. Ingin mencari dan bunuh Tie Sat. Tapi keinginan Tu Suong Ha adalah Tin Hai. Di sisi lain, Si Fuong di bawah bantuan Fo Tam. Mereka adalah saudara kandung beda ibu. Fo Tam pura-pura setuju dengan permintaan Si Fuong. Ambil kesempatan untuk kembali ke Trung Nguyen. Dia sekali jalan mencari Min Hao yang tidak sadar untuk menjadi budak. Tapi alasan sebenarnya untuk dunia ini tidak berdamai lagi adalah pesta pahlawan di keluarga Loe. Tie Sat bersama Fo Kiet balik ke rumah. Mereka baru sampai Gunung Phong Tan. Melihat kemunculan Tie Ngoc Chan, Fo Kiet ingin bantu kakak dia omong. Angkat pedang Sat Bo ke langit. Tie Ngoc Chan angkat tangan petir sudah hancur. Fo Kiet menggunakan Nguyet Tich Hoa Den punya kakak dia. Tapi kekuatan dia saat ini belum cukup untuk menyerang Ngoc Chan. Tapi karena itu banyak keingatan muncul kembali di otak Ngoc Chan. Dia dulu pernah melihat keindahan dari kekuatan itu. Juga karena janji 1 tahun. Dia sudah menunggu Han Ye 10 tahun. Saat ini orang dari Gunung Phong Tan muncul bantu jelasin semuanya. Master sebelumnya sudah menggunakan kekuatan Feng He untuk melihat masa depan. Jika melatihan sampai Dendu, akan menghindari nasib surga. Saat Han Ye naik ke gunung pria itu sedang fokus latihan. Jadi Van Hak masuk ke dalam Gunung Phong Tan untuk minta kembali pedang. Ganggu waktu Ngoc Chan latihan. Hanya sedikit lagi kekuatan sudah naik ke Dendu. Setelah banyak pertanyaan sudah dapat jawaban. Hati Ngoc Chan tidak tenang lagi. Tapi Tie Sat dan Fo Kiet berjalan pulang ke rumah. Juga tidak lancar. Setelah Tin Lak muncul mereka menghindari pengejaran. Sangat sulit baru bisa tenang duduk makan. Ada pembunuh bayaran menyerang mereka. Saat bahaya Tie Sat beri kekuatan untuk Fo Kiet. Membuat musuh mundur ke belakang. Tapi penyakit Tie Sat kambuh lagi. Tin Lak hanya bisa beri sinyal minta bantuan. Mereka diselamatkan oleh lembah pedang. Di sini Fo Kiet bertemu kejutan besar. Dia ingin harta menerima pemilik. Panggil satu pedang sebagai ibu. Saat ini di dalam pikiran dia. Jiwa pedang berubah menjadi seorang ibu di depan dia. Artinya dari pedang ini untuk melindungi orang lain. Fo Kiet ingat kata-kata dari ibu. Saat ini pedang itu juga bergerak terus. Dia konek sama pedang ini. Pedang terbang keluar. Fo Kiet melompat untuk pegang pedang itu. Menggunakan kekuatan tarik pedang keluar. Dan pedang ini adalah pedang hati, No. 4. Adalah pedang yang pernah dipakai oleh ibu dia. Mereka sementara istirahat di sini. Murid Raja Obat adalah Hoa Cham sedang akupuntur untuk Tie Sat. Menggunakan kekuatan untuk membersihkan meridian. Tapi di sisi lain Duong Lien dan Nu Ok Ye sedang dicari oleh Duong Mon. Ketika musuh ingin melemparkan senjata rahasia, Duong Lien ingin hentikan. Tapi masih banyak senjata terbang ke arah Nu Ok Ye. Melihat satu bel besar jatuh dari langit ke bawah. Semua senjata telah jatuh oleh Fo Tam. Lalu menggunakan kekuatan membuat senjata terbang balik ke musuh. Dan ambil kesempatan itu selamatkan mereka berdua. Fo Tam untuk sebentar bantu Nu Ok Ye karena ada penyakit di tubuh. Tapi saat ini ada tamu yang tak diundang datang. Min Hao maju tapi terbang ke belakang karena musuh sangat kuat. Melihat situasi kurang baik, Fo Tam biarkan Duong Lien dan Nu Ok Ye lari dulu. Dia dan Min Hao bersama akan serang musuh ini. Saat orang ini tarik keluar pedangnya. Kekuatan besar, membuat suara ledakan keras. Fo Tam terluka mundur ke belakang, muntah darah melemparkan senjata rahasia. Orang ini angkat pedang untuk hentikan. Mereka ambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Dan pedang ini adalah pakuan, di nomor 4 pedang paling kuat. Dan orang ini pasti adalah Chien Tin. Saat tim Tie Sat ingin keluar dari lembah pedang, Hoa Cham kasih sebotol Nat Hoan untuk menjaga diri. Tidak perlu tahu seberapa parah lukanya. Jika pakai ini 3 hari akan sembuh.
Lalu mereka ke kota Trienvi, untuk bertemu Duong Lian. Lalu baru tahu Duong Mon sudah bekerja sama Amha. Tahu Votam telah bertengkar dengan orang itu. Tie Sat langsung merasakan ada yang aneh. Berapa hari ini tidak ada kabar dari pedang Dewa Tuyet Muyet. Dan Han Ye sedang melawan 5 pembunuh bayaran. Keburukan pria ini tidak bisa dibayangkan. Jika keluar akan membawa payung. Hanya ingin menjaga wajah yang tidak ganteng. Tidak menyangka payung ini adalah senjata membunuh orang yang sangat menakutkan. Luka dibuat olehnya sangat-sangat datar. Payung ini bernama Dao Tu. Tapi hari ini target dia adalah Han Ye. Tidak perlu tahu seberapa tajam senjata itu. Tidak bisa menahan kekuatan dari Han Ye. Tapi mereka panggil rekan untuk membantu. 3 orang ini dari Duong Mon. Han Ye dengan seni yang paling kuat. Melawan 5 orang ini. Ini adalah kekuatan pedang dewa. Bahkan Ngok Tran dari jauh juga bisa merasakan. Tapi firasatnya tidak baik. Dia ingin melawan guru turun dari gunung untuk selamatkan orang. Orang di sini ingin hentikan dia. Kamu tidak ingin fokus. Bagaimana bisa hentikan? Hanya ingin meminta sepotong hutan bunga persik. Minum anggur sampai tua. Guru maaf. Han Ye sekarang melawan 5 orang, dia sudah lelah. Tapi di samping muncul 1 orang lagi. Pukul Han Ye membuat dia mundur ke belakang. Orang ini adalah pemimpin grup pembunuh bayaran. Dia sudah membuat sesuatu menekan kekuatan pedang dewa. Kebetulan semprot banyak racun di hutan ini. Han Ye ingin bunuh diri dengan orang lain. Dengan kekuatan terakhir. Tapi kekuatan sisa tidak banyak lagi. Jadi tidak cukup kuat. Dipukul terbang ke belakang. Meridian dalam tubuh terputus. Tu Suong Ha ambil kesempatan ini untuk menyerang. Tiba-tiba ada berapa pedang terbang ke arah untuk hentikan dia. Melihat Ngok Tran dari langit. Seluruh tubuh ada banyak bunga. Seperti aliran waktu telah melambat. Biarkan dia datang untuk selamatkan Han Yang.